Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah pesan penting dari cinta sejatimu. Jadi entah kamu sudah ketemu dia atau belum, akan aku lihatkan pesan dia buat kamu. Dan di sini aku akan pakai amplop. Di dalam amplop ini sudah ada pesan dari dia. Jadi silakan kamu pilih, percaya dengan intuisi kamu, percaya dengan kata hati kamu, lalu pilih satu amplop mana yang paling memanggil hati kamu. Amplop pertama, amplop kedua, atau amplop ketiga. Kalau kamu sudah menentukan amplop mana yang kamu pilih, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih amplop pertama, akan aku lihatkan ya di sini pesan penting dari cinta sejati kamu. Tapi aku akan simpan dulu amplopnya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu ya, dari kartu-kartunya dulu. Aku mulai dari kartu ini saja. Apa nih pesannya buat kamu? Kita lihat bareng. Ada shy. Pada saat nanti kamu dan dia bertemu, ya, atau mungkin ketika kalian sudah semakin dekat, dia di sini akan ada malu-malunya. Jadi kelihatannya dia ini adalah orang yang pemalu, atau bisa jadi kamu yang pemalu di sini. Dan sisi pemalunya kamu ini justru menjadi sesuatu yang menarik bagi dia, sesuatu yang seksi. Seksi itu kan nggak harus terbuka segala macam, tapi kadang malu-malunya kamu, tiba-tiba pipi kamu yang bersemu merah itu bikin dia gemes gitu. Dan pesan pentingnya di sini sebetulnya adalah, walaupun mungkin kamu ngerasa kamu adalah anak rumahan, nggak banyak bergaul, bukan tipe anak kekinian yang gaul gitulah intinya, tapi dia pengen bilang banggalah dengan diri kamu. Justru mungkin kamu yang pendiam dan nggak banyak jalan kemana-mana justru menjadi hal yang menarik bagi dia gitu loh di sini. Dan mungkin di awal ketemu bisa jadi kamu adalah pacar pertamanya atau dia adalah pacar pertama kamu, sehingga ada canggungnya, ada nervousnya, ada malu-malunya gitu. Dan mungkin dia merasakan jantung yang berdebar-debar, atau mungkin kamu yang merasakan jantung berdebar-debar ketika nanti kamu dan dia bersama kayak gitu. Ini pasangan yang cute ya, kamu dan dia ini pasangan yang cute banget. Lalu di sini ada inner world. Dia pengen berpesan gini, dia pengen bilang kalau memang sekarang kamu sedang menghadapi sebuah masalah, kalau kamu sekarang atau mungkin pernah mengalami sebuah kejadian kurang menyenangkan mengenai kisah cinta, maka coba kamu sembuhkan itu semua dulu sebelum nanti kalian berdua bertemu di sini. Karena kalau misalnya kamu sudah sembuh dari itu semua, kamu akan lebih gampang menarik energinya dia. Jadi cintai dulu diri kamu, terlebih dulu sebelum nanti kamu mencintai dia atau dia mencintai kamu. Jadi tenangkan batin kamu lah, karena aku rasa di sini dari ketenangan kamu baru kamu akan bisa bertemu dengan cinta sejati kamu. Kemudian di sini ada forgiving ya. Dia di sini punya pesan kalau misalnya emang kamu pernah punya pengalaman tidak menyenangkan mengenai kisah cinta ya, yang mungkin terhubung dengan kartu ini. Mungkin kamu pernah di ghosting, ditinggalkan, dia selingkuh, atau mungkin kamu pernah melihat bagaimana perjalanan pernikahan orang tua kamu yang katakanlah nggak mulus, atau bahkan mereka berpisah dan itu berpengaruh di kamu, atau pada siapapun yang pernah menorehkan luka di batin kamu. Dia ingin bilang bahwa coba maafkan mereka, karena memaafkan mereka tidak hanya bermanfaat untuk mereka sebetulnya, tapi bermanfaat buat kamu. Karena kamu bisa melepas banyak energi negatif dalam diri kamu, dan itu akan bisa berpengaruh pada energi kamu ketika menarik jodoh atau cinta sejatinya kamu di sini. Jadi dia meminta kamu untuk dealing with your past. Jadi terima masa lalu kamu. Kalau ada yang bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau ada yang bisa dimaafkan, maafkan. Dan jadikan pelajaran aja. Dan kalaupun menurut kamu itu sesuatu yang salah, usahakan jangan diulangi lagi gitu loh di sini. Dan kamu selalu punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Apapun masa lalu kamu, seperti apapun kisah background keluarga atau mungkin background masa kecil kamu, tapi di sini dia pengen bilang, aku akan datang ke kamu dan aku akan menerima kamu sebagaimana kamu yang sekarang. Padahal apapun yang terjadi di masa lalu kamu, kalau kamu sudah belajar dan kamu menjadikan itu sebagai patokan, jangan terulang kembali. Kalau emang tidak menyenangkan, maka dia tetap akan menerima kamu, menerima sisi kamu yang sekarang, atau pada saat nanti kamu dan dia bertemu, sisi itu yang akan dia nilai tentang kamu, bukan tentang masa lalu kamu gitu loh di sini. Jadi kalau kamu ngerasa masa lalu kamu memang katakanlah berantakan dan kamu menyesali banyak hal, aku rasa dia akan punya kebesaran hati untuk melihat kamu yang sudah berubah,
bukan apa kamu di masa lalu gitu loh di sini ya. Dan aku akan lihat dari tarotnya di sini ya. The High Priestess, dia pingin banget bilang kamu adalah orang yang sangat unik, kamu itu cantik, kamu itu cakep. Walaupun mungkin standar cantik orang kan beda-beda ya. Mungkin di sini kamu menyadari aku nggak secantik itu kok, aku nggak secantik aktor-aktor atau aktris Korea atau siapapun itu. Tapi dia pengen bilang kamu cantik dengan caranya kamu cantik dengan segala cerita yang sudah kamu lalui di hidup kamu unik dengan kepribadian kamu unik dengan pemikiran kamu yang bisa jadi beda dengan orang lain gitu loh. Jadi dia pengen bilang apresiasi segala keunikan kamu. Karena di sini dia menangkap bahwa kamu orang yang sangat cerdas sebetulnya. Kamu punya kedewasaan sikap gitu loh. Yang mana nggak semua orang bisa menilai itu tentang kamu, tapi nanti dia ketika dia sudah ketemu sama kamu, dia bisa menilai itu. Energi kedewasaan dan cantik dari dalamnya kamu. Jadi banggalah mengenai hal itu. Jadi apapun kata orang tentang kamu, selama kamu tidak merugikan siapapun, ya sudah, itulah kamu. Dengan kurang lebihnya, unik-uniknya, aneh-anehnya, ya itu kamu gitu, sepaket yang nanti akan dia lihat keindahannya. Jadi jangan jadikan alasan aku nggak cantik secara fisik, tapi lihatlah diri kamu dari sisi yang berbeda. Karena justru dari rasa percaya diri kamu, dia akan bisa menangkap energi cantiknya kamu, seperti apapun visi kamu. Lalu ada Ten of Cups, dia pengen bilang bahwa dia suatu saat nanti dia ingin bersama dengan kamu, ada di sebuah fase kalian berdua menikah, membangun sebuah keluarga, ada anak-anak di sana, ada rumah yang sederhana tapi nyaman, dan ada saling support, ada kehangatan cinta di sana, saling mau mendengarkan gitu loh di sini. Dan dia percaya dia akan melihat kamu punya kualitas itu yang bisa membangun situasi yang dia harapkan, yang menjadi impian kalian berdua nanti. Dan sekali lagi, apapun masa lalu kalian, kalaupun kalian datang dari keluarga yang broken misalnya, dia akan tetap melihat kualitas kamu yang sekarang, bahwa dia bisa percaya kita berdua bisa membangun sebuah keluarga kecil yang nanti kita akan bahagia di sana, kayak gitu ya. Jadi kalau emang kamu sekarang merasa ada koneksi yang kurang baik kepada keluarga, orang tua mungkin, coba pelan-pelan diperbaiki. Aku rasa itu akan juga membantu proses pertemuan kamu dan dia. Ace of Pentacles, dia pingin bilang kamu orang yang sangat loyal, kamu sangat setia, dan dia akan mengusahakan secara maksimal energi yang sama. Dan Pentacles gak cuma bercerita mengenai uang ya, tapi juga kestabilan batin, kestabilan mental, kestabilan emosi terutama, seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang membawa energi Pentacles memang orang yang serius dengan relationship-nya. Dan dia di sini bisa menangkap nanti energi kamu, bahwa kamu akan ada pada sifat atau kondisi seperti ini. Loyal, setia, bisa diandalkan, stabil dari berbagai sisi gitu. Dia pengen bilang kamu punya kualitas ini. Jadi pertahankan dan banggalah bahwa kamu punya kualitas terbaik itu. Nggak banyak orang yang bisa stabil dengan harapannya, dengan kualitasnya, tapi kamu bisa bertahan dengan itu semua. Di dunia yang serba cepat dan serba berubah ini, kamu bisa punya sisi yang kamu pertahankan, punya idealisme kamu sendiri, yang mana itu akan sangat menarik di matanya dia. Lalu ada King of Wands. Satu kualitas yang akan dia lihat juga tentang kamu adalah kamu orang yang sangat kreatif. Ketika kamu nanti akan bersama dengan dia, dia bisa yakin untuk membawa kamu ke situasi membangun keluarga yang harmonis ini, karena kamu setuju untuk membangun relationship sama dia atau menikah dengan dia tanpa tekanan. Jadi suatu hal yang memang sudah kamu pikirkan, yang memang kamu sudah tahu resikonya apa, positifnya apa, hal negatif apa yang harus kamu lakukan, misalnya harus pindah kota, harus apa-apa itu sudah kamu pikirkan. Jadi aku setuju menikah sama kamu karena aku siap, bukan karena terpaksa, bukan karena demi orang tua, demi mengejar usia, tapi karena emang udah siap. Itu kamu, terutama dalam energi kamu membangun hubungan ini. Dan itu satu hal yang
juga sangat dia kagumi tentang kamu. Ada kartu bercerita mengenai kekuatan di sini. Kamu adalah orang yang orang lain lihat kamu itu misterius. Kamu gak banyak omong, tapi itu sisi yang seksi tentang kamu. Jadi bagi dia ketika ada banyak orang terlalu sering ngomong, terlalu sering pamer, baik secara langsung atau di sosial media, bagi cinta sejati kamu itu kurang seksi. Tapi kamu yang punya sisi misterius itu bagi dia sangat ingin dia ketahui. Apa hal tentang kamu yang bisa dia lihat, apa hal tentang kamu yang bisa dia koreksi informasinya gitu loh. Korek informasinya, misalnya apa yang kamu suka, apa pemikiran kamu tentang masa depan, apa pemikiran kamu tentang ini dan itu gitu loh. Dan di sini juga kalau bisa aku katakan ya, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, sebenarnya kamu sudah lahir beberapa kali lah. Ini bukan kehidupan pertama kamu di dunia ini. Jadi memang ada kedewasaan sikap yang menunjukkan ya kamu punya kedewasaan dalam mengambil tindakan, dalam menghadapi masalah, dalam menilai sikap orang lain terhadap kamu. Itu menjadi hal yang sumber kekuatan kamu sih. Bagi banyak orang kamu tuh kayak sangar, susah dipahami, susah didekati, tapi sebenarnya kamu punya kelembutan hati yang luar biasa, hati yang sangat lembut, hati yang penyayang, hati yang bijak gitu di sini. Jadi kualitas itu yang dilihat oleh cinta sejatinya kamu. Dan aku mau ambil kartu lainnya di sini. Aku merasa percaya diri, ya itulah kamu. Dia pengen bilang kamu kalau percaya diri maka cantiknya kamu jadi berkali-kali. Ketika kamu percaya diri, dia jadi lebih bisa melihat kualitas ini di diri kamu. Makanya mulai sekarang coba pertajam atau tingkatkan energi percaya diri kamu secara pas. Karena kalau misalnya kamu masih banyak energi pesimisnya, misalnya aku jelek, aku nggak bermanfaat, aku nggak layak, aku nggak pantas, maka itu kan membuat kamu jadi merosot tuh energi keren, cakep, dan ini semua tadi yang sudah aku jelaskan. Makanya coba tingkatkan energi percaya diri kamu. Aku yakin kamu punya bakat yang banyak sekali, punya kebaikan hati yang banyak sekali, punya stok cinta yang banyak juga. Jadi banggalah dengan itu semua. Kamu sudah melalui banyak hal di hidup kamu dan kamu kuat berdiri sampai sekarang, itu salah satu kelebihannya kamu. Gitu ya. Lalu di sini unseal, kamu mungkin memang orang yang ini ya, lebih suka di rumah. Teman kamu ada, kamu punya teman, kamu punya sahabat, tapi ya sudah kamu menjaga mereka. Mungkin nggak banyak, mungkin hanya 2, 3, atau 4 aja sahabat baiknya kamu. Dan di sini kamu memang orang yang lebih suka menjaga diri kamu dari berbagai hal atau godaan di luar sana. Kamu di sini cukup bisa menjaga diri kamu dengan baik, apapun alasannya. Mungkin karena kamu tidak mau orang tua kamu sedih kalau kamu sampai kenapa-kenapa, atau karena standar agama, standar tradisi keluarga kamu gitu loh. Apapun alasannya, tapi di sini jangan merasa bahwa aku kuper atau mungkin aku tidak gaul, aku tidak bukan modern sih. Aku tidak mengikuti perkembangan zaman yang misalnya sebuah kegiatan yang kamu rasa kurang baik gitu ya. Tapi sebenarnya dia menghargai segala usaha kamu untuk menjaga diri kamu dari berbagai pengaruh di luar sana, apapun itu. Dan dia sangat menghargai itu semua. Nanti ketika kalian bertemu kayak, oh iya gitu, kamu ternyata seluar biasa itu. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu harus selalu mengikuti perkembangan zaman atau tren-tren yang berlaku kalau memang kamu nggak nyaman. Jadi kalau memang kamu nyaman menjadi diri kamu yang ya sudah lebih banyak di rumah, lebih banyak kumpul dengan keluarga, hanya dengan sahabat-sahabat kamu, ya sudah, itu kualitasnya kamu gitu loh. Yang mungkin bagi banyak orang tidak menarik, tapi bagi cinta sejati kamu itu sesuatu yang akan sangat dia apresiasi gitu. Dan di sini I will worship, pada apapun yang sedang terjadi di hidup kamu sekarang, ya yakinlah bahwa cinta sejati kamu dia akan datang tepat di waktu yang paling sempurna. Di saat kondisi kamu sudah oke, di saat kondisi dia sudah oke, maka di sini tetaplah punya harapan. Tetaplah nyalakan impian mengenai cinta sejati kamu, bahwa dia sudah ada, dia sedang dipersiapkan, kamu sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk pertemuan yang paling tepat itu nanti gitu di sini.
Dan ya ada banyak merpati ya di sini. Merpati itu sebenarnya salah satu artinya adalah pemaafan, kedamaian hati. Makanya di sini kalau memang masih ada beberapa orang yang kamu masih dendam, kamu masih marah, kecewa, coba dimaafkan mereka. Dan kalau misalnya kamu merasa kamu pernah berbuat sesuatu yang tidak baik di masa lalu, apapun itu, maafkan juga diri kamu. Karena kamu sangat layak untuk memulai sebuah kisah yang baru, dengan orang baru, dengan situasi yang baru, dengan kamu yang baru gitu loh. Dengan kamu yang lebih baik, kayak gitu. Oke? Dan di sini aku akan lihat ya pesan lainnya dari dia buat kamu. Belum apa-apa, aku ingin mencium kamu nih. Bisa jadi di sini bahasa cinta dia atau bahasa cinta kamu adalah sentuhan fisik memang. Jadi dengan ciuman, pegangan tangan, dipeluk, diusap-usap punggungnya kalau lagi sedih gitu. Jadi dia ya bisa kamu lihatlah nanti kalau kamu ketemu dengan dia, apakah benar bahasa cintanya dia adalah sentuhan fisik. Ya, gitu. Aku merasa kehilangan arah tanpa kamu. Jadi aku rasa bagi dia kamu adalah orang yang sangat berarti di hidupnya dia, gitu. Pada saat pertemuan nanti, bahkan mungkin setelah berpuluh-puluh tahun, dia merasa hampa kalau misalnya kamu nggak ada di dekat dia. Atau mungkin ketika kalian lagi marah-marahan, itu dia merasa kehilangan banyak hal. Aku ingin sekali menjaga kamu, aku ingin sekali merawat kamu. Jadi aku rasa dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi mulai sekarang coba masukkan dalam afirmasi kamu, dalam doa-doa kamu, Tuhan, semoga nanti aku dipertemukan dengan orang yang bisa merawat saya, yang bisa menjaga saya dengan segala hal yang dia miliki gitu di sini. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia orang yang baik dan memang bisa merawat kamu sebaik-baiknya dalam suka dan duka ya. Ini adalah proses yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ngerasa cinta sejatiku di mana ya, dia sekarang lagi ngapain ya, kamu percaya aja pada prosesnya, bahwa sekarang kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah pertemuan yang sudah kujelaskan tadi bersama dengan dia. Jadi yakin aja, maksimalkan segala hal yang bisa kamu lakukan sekarang di pendidikan kamu, di karir kamu, sampai nanti kalian berdua akan bisa bertemu. Senyum kamu membuat aku sangat bahagia. Ya, jadi di sini aku rasa dia adalah orang yang nanti akan bisa melihat kecantikan kamu. Jadi bahkan hanya dengan senyumnya kamu, dia bisa sangat bahagia gitu loh. Karena bagi dia, kalau misalnya kamu tersenyum, berarti kamu bahagia. Kamu bahagia akan hadirnya dia, berarti dia merasa bahwa, oh, aku sangat berarti buat hidup kamu, dan bagi dia, kamu pun juga berarti di hidupnya dia. Kayak gitu. Jadi itu beberapa pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Kemudian aku mau lihat dari charm ya di sini. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Taurus, Virgo, Libra, Cancer, Leo. Kemudian di sini unsur nama kamu atau unsur nama dia O, N, X. X ini bisa mantan kamu atau mungkin teman lama kamu. A, H, Y, G, R, L, C, E, dan F. Kalau unsur namanya tidak ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 19, 8, 25, 10, 4, 11, 29, 12, 5, dan 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pesan penting dari cinta sejati kamu. Semoga segala afirmasi positifnya bisa hadir di hidup kamu, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih amplop kedua, karena aku lihatkan di sini pesan penting dari cinta sejatimu. Tapi aku akan simpan dulu amplopnya, akan aku buka nanti. Aku sekarang akan mulai dulu dari kartu tarotnya ya. Oke, aku mulai dari oracle-nya dulu. Di sini ada kamera. Dia pingin sekali bilang pada saat nanti ketika kamu dan dia sudah memulai sebuah relationship, dia ingin sekali mengabadikan banyak momen bersama antara kamu dan dia. Momen bahagia gitu loh di sini. Kelihatannya dia memang tipikal orang yang suka sekali menyimpan kenangan indah dalam bentuk gambar atau video di sini. Jadi membuat memori. Nanti kalau misalnya suatu saat kalian sudah menikah, lalu kalian
ulang tahun pernikahan ke-20 gitu kan, melihat-lihat lagi foto-foto lama, oh ini waktu kita lagi liburan kemana, waktu aku ngelamar kamu, waktu menikah, lahir anak pertama, kayak gitu-gitu. Jadi memang tipikal orang yang selalu menyimpan nostalgia dalam bentuk gambar atau video gitu lah di sini. Makanya kalau kamu tipikal orang yang suka di foto, mungkin kamu akan suka, tapi kalau kamu kurang suka di foto, ya coba adaptasi dengan hobi atau kebiasaan dia. Sebenarnya niat dia baik kok, cuma untuk merekam memori terbaiknya bersama dengan kamu, kayak gitu. Ini manis ya yang nomor 2 ini. Lalu dia pingin sekali bilang, belajarlah untuk bilang tidak. Jadi kalau misalnya kamu adalah orang, ini dalam berbagai aspek ya, nggak cuma tentang kisah cinta, tapi juga dalam hal-hal lainnya, dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang susah banget menolak, susah banget bilang enggak gitu ya, coba mulai belajar sejak sekarang. Bilang, maaf ya aku nggak mau, maaf aku nggak bisa, aku nggak setuju gitu. Belajar buat berani bilang kayak gitu. Karena entah apa, aku tidak tahu alasannya apa, tapi mungkin nanti kamu akan tahu setelah kamu bertemu dengan dia. Bisa jadi dia adalah orang yang tegas, atau dia lebih suka kalau kamu berkomunikasi secara terbuka, bukan pakai sinyal-sinyal, bukan pakai kode-kode. Kalau emang kamu nggak mau, bilang ke dia, enggak, maaf sayang aku nggak mau, aku nggak suka gitu. Dan kamu bisa belajar mulai dari sekarang. Terutama kalau emang kamu, sekali lagi, tipikal yang susah banget menolak ya, entah ke orang tua, entah ke rekan kerja, ke teman-teman, belajar buat bilang tidak. Dan ini sebenarnya bukan aib, bukan berarti kamu jahat, tapi kadang kamu juga harus bisa membuat orang lain paham, oh kamu nggak suka ya kalau begini, oh kamu menolak ya kalau diajak begini gitu loh. Jadi harus tegas ke diri sendiri. Dia pingin banget kamu belajar mengenai hal itu. Expectation, nanti ketika kamu bertemu dengan dia, banyak-banyaklah menceritakan ekspektasi kamu mengenai hubungan dengan dia tuh apa. Misalnya aja kedepannya goal kamu pingin nanti tinggalnya nggak bareng orang tua misalnya. Nggak apa-apa deh kita misalnya nanti nyewa rumah atau ngontrak di tempat yang kecil, yang penting kita memulai kisah kita atau perjalanan kita tuh mandiri misalnya. Atau mungkin hal-hal lainnya. Misalnya setelah menikah nanti, kalau kamu perempuan ya, aku pingin tetap kerja misalnya, atau mungkin aku pingin punya bisnis di rumah kalau punya anak misalnya, kayak gitu. Apapun lah itu, katakan dengan jelas. Sekali lagi, kelihatannya cinta sejati kamu ini bukan tipikal orang yang suka pakai kode, suka pakai bahasa-bahasa halus perempuan yang dia nggak ngerti maksudnya gitu loh sebenarnya. Karena somehow, terutama kalau dia laki-laki, dia lebih suka kalau kamu jelas. Kamu pingin makan apa sayang? Terserah. Padahal kamu tahu kamu pingin makan nasi goreng, atau kamu tahu kamu pingin makan nasi padang. Bilang ke dia, aku lagi pingin makan nasi padang sayang yang di rumah makan itu misalnya. Dia lebih suka kayak gitu. Komunikasi yang jelas, kemana arahnya, apa maunya kamu gitu loh. Kalaupun ada beda, kamunya pingin nasi padang, dianya pingin bakso, ya kan bisa diobrolin enaknya gimana, kayak gitu sih. Jadi dia lebih suka komunikasi yang sejelas itu, terutama untuk hal-hal yang lebih serius ya. Misalnya aja mengenai keuangan, punya utang apa enggak, atau mungkin rencana-rencana kamu di masa depan pingin kayak gimana, pingin lanjut sekolah, lanjut S2, S3, apapun itu gitu loh. Katakan dengan jelas, dia pingin tahu apakah bisa disesuaikan ataukah gimana gitu. Jadi jangan takut buat mengungkapkan, speak up gitu ya. Lalu di sini hal-hal lainnya ya yang ingin dia sampaikan. Tetaplah yakin dengan impian kamu. Tetaplah yakin bahwa cinta sejati kamu ini sudah ada. Dia sedang dipersiapkan atau mungkin sedang ditempa sama seperti kamu. Misalnya aja sedang ditempa tanggung jawabnya, sedang ditempa belajar untuk sabar menghadapi sebuah kejadian atau sebuah masalah, sesuatu yang akan mendewasakan pola pikirnya. Jadi jangan merasa bahwa apakah aku belum bertemu sama dia karena aku jelek, karena aku nggak pantas. Jangan berpikir kayak gitu. Berpositif thinking aja ke Tuhan. Mungkin memang kami berdua sedang dipersiapkan sampai nanti kami berdua sama-sama sudah siap secara mental, secara batin untuk pertemuan itu. Jadi tetaplah membangun harapan bahwa dia sudah ada kok, tinggal menunggu pertemuannya aja, dan mungkin menyelesaikan beberapa hal yang masih menjadi PR antara kamu dan dia.
Jadi nanti kalau pada saat lebaran atau reuni ada yang tanya kapan nikah dan sebagainya, jangan dijadikan beban. Senyumin aja sih, intinya kayak gitu ya. Ada Ten of Wands di sini. Aku rasa kalau misalnya kamu sekarang sedang dalam kondisi yang nggak menyenangkan, atau mungkin kamu sedang berjalan menuju impian kamu, tapi kok susah banget ya. Ini macam-macam, nggak cuma mengenai jodoh, tapi bisa juga di karir, atau di pendidikan, atau di keuangan, atau mungkin masalah keluarga. Kalau emang sedang menghadapi hal itu, dia ingin minta maaf. Maaf ya, aku belum bisa hadir untuk ada di samping kamu atau membantu kamu untuk support ketika kamu lagi ada masalah. Tapi dia ingin bilang kamu sekuat itu, dan kamu pasti nanti bisa mencapai apapun yang menjadi impian kamu. Mungkin jalannya nggak mulus, mungkin kamu harus melalui fase kecewa, mungkin juga menangis, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kamu akan sampai pada impian kamu. Dan semoga di perjalanan itu dia sudah ada buat kamu gitu loh ya. Jadi sekarang kalaupun harus kamu lalui sendiri, lalui aja. Sekali lagi, tetaplah percaya pada harapan-harapan kamu mengenai impian kamu, atau mungkin tentang cinta sejati kamu gitu di sini ya. Bisa jadi ini adalah momen ditempanya kamu oleh semesta, mendewasakan kamu, menguatkan bahu dan langkah kamu. Karena bisa jadi kedepannya nanti ketika kamu dan dia bertemu akan lebih mudah jalannya gitu loh, ketika harus melalui fase yang mungkin berliku-liku gitu loh ya. Ada Queen of Pentacles di sini. Kamu adalah orang yang sangat kuat, terutama kalau kamu perempuan ya. Di sini kamu sebetulnya perempuan yang sangat kuat, mandiri. Tapi mandiri kamu ini bukan mandiri yang aku bisa sendiri, aku nggak butuh laki-laki, bukan yang seperti itu. Tapi mandiri yang kamu kuat, kamu tangguh, tapi juga di satu sisi kamu merasa aku tetap butuh seorang partner yang nanti kami berdua saling membangun, saling support, saling sayang, saling mendukung dalam suka dan duka kayak gitu. Ada energi itu, ada energi kasih sayang kamu, energi cinta kasihnya kamu, energi healing, atau karena kamu di sini seorang healer ya. Queen of Pentacles adalah seorang healer. Kamu juga punya energi menyembuhkan diri kamu sendiri, menyembuhkan pasangan kamu juga, nanti peran kamu sebagai seorang ibu atau peran kamu sebagai ayah kayak gitu di sini. Kamu punya kemampuan itu, maka jangan terlalu sedih kalau misalnya kamu merasa hidup orang lain lebih sempurna atau lebih sukses dibanding kamu. Karena sebetulnya kamu punya banyak bakat yang mungkin belum kamu sadari sampai sekarang. Dia pengen bilang kayak gitu ke kamu. Wheel of Fortune, gini, kelihatannya ada banyak teman-teman yang mengambil amplop kedua ini memang sedang dalam posisi menyelesaikan sebuah masalah atau keluar dari fase yang kurang nyaman. Dia pengen bilang, semua pasti berlalu kok di sini. Kamu akan bisa menyelesaikan segala masalah atau ujian yang kamu hadapi dengan sangat baik. Kamu akan merasa bahagia nantinya. Kamu akan bisa belajar tentang ini semua. Pada akhirnya kamu mengerti kenapa Tuhan memberadakan kamu di situasi yang gak enak ini. Gak enak, tapi pada akhirnya kamu mengerti bahwa oh, ternyata aku bisa belajar mengenai ini. Dan sekarang aku bahagia dengan situasiku sekarang gitu. Emang butuh waktu, tapi kamu akan sampai pada situasi ini. Entah pada saat situasi ini kamu sudah bertemu dengan dia atau belum, tapi yang pasti kamu akan bisa menikmati hidup kamu lagi gitu loh. Ada The Hermit. Dia pingin bilang kamu adalah orang yang sangat bijaksana, kamu adalah orang yang sangat dewasa. Kadang kamu perfeksionis, kadang dia nanti akan ribet, atau mungkin dia nanti akan terheran-heran dengan sikap atau sifat perfeksionis dari kamu, tapi ya itulah kamu, gitu loh di sini. Dan pada akhirnya dia pingin bilang bahwa kamu adalah penentu dari masa depan kamu. Jadi apa yang kamu pikirkan sekarang berpengaruh pada masa depan kamu. Maka sekarang berhati-hatilah dengan pola pikir kamu, afirmasi kamu, dan doa-doa kamu. Karena ya semua tergantung dari apa yang ada di kepala dan afirmasi kamu. Jadi mulai sekarang berharaplah yang baik-baik, berharaplah yang bagus-bagus. Mungkin gak semuanya akan datang ke kamu, tapi setidaknya itu bisa membuka jalan pada apapun yang menjadi impian kamu. Gitu di sini. Dan ia jangan menunggu selalu hadirnya dia untuk membantu kamu.
Misalnya aja dalam waktu setahun ke depan kamu masih harus berjuang sendiri dulu, maka yakinlah bahwa kamu sekuat itu. Dia ingin bilang begitu, ya, bahwa kamu sekuat itu, bahwa kamu adalah penerang di jalan kamu. Sampai nanti pada masanya kalian berdua akan bertemu, membangun sebuah nostalgia atau memori-memori yang indah sekali gitu loh. Di sini kelihatannya memang kamu dan dia harus ditempa dulu oleh semesta dengan berbagai hal sampai nanti ada fasenya pertemuan itu terjadi. Gitu teman-teman. Dan aku mau lihat sih beberapa hal lainnya di sini ya. Ada I will heal, aku akan terobati, aku akan sembuh. Jadi di sini memang teman-teman kelihatannya mungkin sekarang sedang melalui hal yang kurang menyenangkan, atau sebelumnya di masa kecil atau masa remaja kamu pernah mengalami sebuah kejadian yang meninggalkan trauma yang cukup dalam. Tapi di sini dia ingin bilang kamu akan tersembuhkan pada akhirnya, tenang aja. Dan kalaupun yang menyembuhkan luka kamu bukan dia, tapi doa-doa kamu, Tuhan akan menyembuhkan kamu. Dan memang di sini kelihatannya sih hadirnya cinta sejati kamu akan membantu banyak banget di sini proses penyembuhan kamu. Kamu jadi percaya lagi akan diri kamu, percaya akan skill, bakat-bakat kamu, percaya lagi bahwa cinta itu ada, bahwa kamu bisa percaya dengan seseorang kayak gitu di sini. Tapi tetap jangan selalu menunggu hadirnya dia dulu, tapi usahakan dulu dengan maksimal yang bisa kamu usahakan untuk keluar dari atau proses penyembuhan diri kamu ini. Kayak gitu. Karena sebenarnya kamu adalah seorang healer ya, yang bisa menyembuhkan, termasuk diri kamu sendiri. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kamu butuh bantuan profesional untuk membantu proses ini, silakan aja gitu. I am bonded ya, aku terhubung, aku terkoneksi, aku di sini. Gini, dia pingin bilang kamu adalah orang yang punya energi kasih sayang yang sangat besar, energi cinta, energi memanjakan, energi menghargai gitu loh di sini. Dan aku rasa dia juga pengen bilang suatu saat nanti kalau kamu sudah bersama dengan dia, kamu akan menjadi pasangan yang luar biasa baiknya, luar biasa cinta dan kasihnya. Termasuk nanti kalau kamu sudah jadi orang tua, kamu akan jadi orang tua yang sangat luar biasa, menjaga dengan cinta, menjaga dengan fisik, menjaga dengan keamanan finansial kayak gitu, dan support buat anak-anak kamu, menjadi contoh terbaik buat mereka. Dan di sini juga I feel grateful, aku bersyukur, aku selalu bersyukur. Dia pingin bilang bersyukurlah pada apapun yang sudah kamu jalani sampai sekarang, apapun yang sudah kamu dapatkan, segala prosesnya, segala perjalanannya, bersyukurlah. Jangan terlalu sering membandingkan kisah kamu dengan orang lain, terutama kisah cinta. Karena yakin aja kalau sudah masanya bertemu pasti ketemu. Dan mudah-mudahan dia memang yang terbaik buat kamu. Jadi sekarang bersyukur dulu, walaupun mungkin kamu sekarang single, masih harus menunggu dia, tapi percaya aja bahwa kalau waktunya ketemu, pasti ketemu kayak gitu. Dan ini aku akan lihat di sini ya, dari pesan-pesan dia juga buat kamu, pesan lain-lainnya. Aku ingin melindungi kamu. Jadi di sini memang dia akan menjadi orang yang melindungi kamu banget, dari fisiknya dia, dari cintanya dia, dari keamanan finansial, dari kenyamanan mental bersama dengan dia, dalam artian bahwa ketika bersama dengan dia, mental kamu jauh lebih sehat, kamu akan jauh lebih bisa menghargai banyak hal gitu loh di sini ya. Jadi itu salah satu perlindungan dari dia. Dan di sini lagi hujan, aku minta maaf kalau misalnya ada background hujan, anggap aja itu background alami karena emang lagi hujan ya. Akan aku lanjutkan di sini. Kamu berbeda, kamu unik dengan caranya kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu itu berbeda dari orang lain, pemikirannya, secara fisik atau apapun itu, dia pengen bilang bahwa dia akan jatuh cinta ke kamu karena kamu emang berbeda, karena kamu unik. Jadi banggalah dengan keunikannya kamu. Semua hal terjadi untuk sebuah alasan. Jadi kalau memang sekarang kamu dan dia belum bertemu, pasti ada alasannya. Dan alasan itu pasti yang terbaik buat kamu dan dia nanti. Dan kalaupun memang sekarang kamu dan dia harus melalui sebuah fase yang melalui hal-hal yang butuh lebih banyak energi, butuh lebih banyak keyakinan, maka laluilah dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan bantu. Tuhan pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melalui fase ini.
Jadi yakin aja semua hal ada alasannya, dan alasan itu pasti baik buat kamu, pasti baik buat kalian berdua. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi itu adalah janjinya dia buat kamu, bahwa dia akan selalu membersamai kamu dalam suka dan duka. Jadi aminin ya, mudah-mudahan ini masuk dalam daftar doanya kamu. Tuhan bersamakan saya dengan orang yang nanti akan bisa menemani saya dalam kondisi apapun gitu. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Jadi kamu sekuat itu. Jadi yakinlah bahwa kamu bisa melalui segala fase ini sampai nanti dia datang, cinta sejatimu datang, dimana kamu bisa rebahan di bahunya dia ketika kamu lagi capek, ketika kamu lagi nangis. Jadi untuk sementara waktu kamu kuatin dulu deh, kamu harus kuat. Tapi memang kamu kuat. Jadi laluilah ini semua dengan keyakinan bahwa kamu setangguh itu, gitu ya. Dan aku akan lihat di sini ya, dari charm ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Aries, Sagittarius, Scorpio, Gemini, Aquarius. Lalu dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia, P, U, W, T, L, K, A, O, V, N, F, dan Q. Kalau unsur namanya nggak ada atau zodiaknya nggak ada, masih ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 12, 1, 3, 31, 2, 14, 6, 19, 26, dan 17. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pesan penting dari cinta sejatimu. Semoga ini bisa membuat kamu semakin bahagia dan optimis mengenai hadirnya dia. Semoga segala afirmasi baiknya bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih amplop ketiga, karena aku lihatkan di sini ya pesan penting dari cinta sejatimu. Tapi untuk sementara aku akan simpan dulu amplopnya, akan aku bacakan nanti. Sekarang aku mau lihat dulu dari tarotnya. Apa pesan dia buat kamu? Ada Cupid di sini ya, Dewi Cinta. Ya, aku rasa di sini dia adalah orang yang akan siap ketika nanti dia memulai hubungannya dengan kamu. Jadi dia di sini punya pesan buat kamu. Kalau misalnya sekarang pun kamu dan dia belum ketemu, maka jagalah diri kamu baik-baik. Jagalah diri kamu sebaik-baiknya sampai nanti kalian bertemu. Dan di sini dia sangat berharap bahwa pertemuan antara kamu dan dia nanti adalah momen dimana kalian berdua saling jatuh cinta bersama. Jadi bukan momen dimana yang satu mengejar-ngejar yang lain sampai harus mengiba-iba, memohon-mohon, tapi ini adalah fase dimana kalian berdua saling gitu, sama-sama jatuh cinta, saling mengusahakan, saling ada effortnya gitu lah, saling ada usahanya. Dan aku rasa di pertemuan itu dia akan merasakan debaran di jantung, seperti ada kupu-kupu di perutnya dia, atau mungkin di sini merasa bersemu-semu malu ketika ketemu sama kamu, atau mungkin kamu yang akan mengalami fase itu. Jadi dia ingin sekali menikmati momen itu, momen romansa di mana kalian memulai kisah ini. Jadi salah satu tanda hadirnya dia adalah jatuh cinta yang bersama-sama, bareng-bareng gitu ya momennya. Lalu ada klik lock di sini. Dia ingin bilang bahwa percayalah pada prosesnya, pada proses yang nanti akan kalian berdua lalui. Memang di kisah ini kalian berdua harus melalui lah berbagai hal yang menyenangkan, ujiannya, lika-likunya. Tapi dari situ kalian berdua akan belajar untuk saling percaya. Kalau misalnya ada masalah, gimana cara menghadapinya bersama, menekan egois, harus mengerti, nge-treat dia gimana gitu, masing-masing sih kalau aku lihat kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru. Dia pingin bilang jangan terburu-buru ketika nanti dia akan memulai hubungannya dengan kamu. Dia adalah tipe orang yang lalui, ikutin aja flow-nya, tapi ada keseriusan gitu ya. Jadi bukan ikuti alurnya tapi nggak ada kejelasan, tapi nikmati aja momennya, itu tepatnya. Nikmati momennya, saling belajar, saling kenal masing-masing, saling kenal dunia masing-masing, keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi kalau dia terburu-buru, mungkin itu bukan cinta sejatimu, karena dia lebih melihat bagaimana proses yang akan dilalui antara kamu dan dia. Jadi nikmatin aja berbagai momennya lah di sini. Dan ya mudah-mudahan sih ini akan menjadi sebuah
tanda buat kamu dan dia ya. Ada wedding ring. Ini kan kisahnya antara kamu dan dia berproses memang. Emang sih ini adalah kisah yang sangat-sangat manis. Ada romansa sejak awal ya, tapi juga belajar dari prosesnya menuju ke ini. Jadi aku rasa sejak awal tanda-tanda dia adalah dia orang yang emang sudah siap menuju pernikahan. Tapi ini nggak cuma janji. Jadi kamu jangan keburu baper kalau misalnya ada orang datang, aku pingin serius nanti nikah sama kamu. Nah, jangan hanya baper dari janjinya aja, tapi dari bukti yang dia perlihatkan kepada kamu. Misalnya, yang paling gampang, ini paling gampang ya, dia mau ketemu orang tua kamu. Dan dia nggak menunda-nunda untuk ketemu sama keluarga kamu. Nggak harus melamar sih, minimal om tante ini saya, pacarnya anak om dan tante gitu misalnya. Jadi itu butuh keberanian ya. Jadi itu salah satu tandanya. Kemudian dia menepati segala janji-janji lainnya kepada kamu. Setiap pasangan kan pasti ada janji yang beda-beda. Nah, kamu lihat apakah dia di situ cuma sekedar janji ataukah ada usaha dia buat nabung, buat pelan-pelan beli apa, mungkin kendaraan bermotor atau mungkin barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan dia yang menunjukkan bahwa dia serius mengenai jalan menuju ke sini. Karena ini modalnya nggak cuma cinta ya. Cinta salah satu faktornya, tapi juga banyak hal lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya aja kewarasan mental, kedewasaan sikap, keamanan finansial, dan karakter lain-lainnya lah. Jadi itu juga salah satu hal yang harus dilihat, nggak cuma sekedar janji menuju ke jenjang ini gitu. Dan aku melihat juga dari tarotnya di sini, pesan dia apa buat kamu. Ada desan, dia di sini pengen bilang, entah sekarang kamu dan dia sudah bertemu atau belum, tapi bahagialah dengan hidup kamu. Bahagialah dengan semua hal yang sudah kalian berbahagialah dengan segala hal yang sudah kamu lalui selama ini. Bahagia akan diri kamu, bahagia dengan semua pencapaian kamu, bahagia dengan mungkin teman-teman kamu ya, lagi masa-masa bersama teman-teman atau keluarga, kayak gitulah di sini. Intinya dia ingin kamu tetap optimis sampai nanti kalau misalnya kamu dan dia ketemu gitu di sini. Jadi tetaplah menghidupkan optimisme itu, bahwa kamu dan dia akan bertemu di waktu yang paling tepat. Jadi jangan ada alasan, aku masih single, teman-teman aku udah nikah, aku jadi sedih. Jangan jadikan itu alasan pembenaran kamu bersedih akan keadaan kamu. Yakin aja, kalau sudah waktunya ketemu, jodoh pasti ketemu. Dan jangan juga merasa sedih, berduka kalau nanti misalnya lebaran atau di saat lagi reuni ada yang nanyain, kamu kapan nikah? Atau dibanding-bandingkan, si itu aja udah nikah, kamu kenapa belum? Disenyumin aja, di bawah santai aja. Jadi tetaplah yakin bahwa Tuhan adalah perencana terbaik buat hidup kamu. Jadi mau orang lain nanyain apapun, tetaplah yakin Tuhan adalah perencana terbaik di hidup saya gitu. Terutama mengenai jodoh ya. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Dia pingin sekali bilang kamu adalah orang yang punya energi kasih sayang yang luar biasa besar. Energi buat sabar, energi buat mencintai, menyayangi, memanjakan. Dan aku rasa di sini dia punya ekspektasi bahwa kamu adalah orang yang jago di hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga atau merawat anggota keluarga gitu loh. Bukan berarti dia patriarki ya, enggak. Tapi dia di sini akan sangat senang kalau nanti ada momen dimana kalian berdua masak bersama, atau mungkin nanti dia yang masak buat kamu atau kamu yang masak buat dia gitu loh di sini. Jadi momen-momen seperti itulah. Sekali lagi bukan berarti dia patriarki ya, yang meminta kamu buat mengerjakan semua hal, tidak. Tapi di sini dia pingin sekali punya nostalgia, punya kenangan. Oh, masakan kesukaan aku bisa kamu masakin gitu lah. Jadi misalnya seperti itu, atau mungkin nanti kamu punya masakan spesial yang kamu masakin buat dia gitu loh, atau mungkin hal-hal lain lah yang berhubungan dengan karakter kamu sebagai seorang perempuan. Kan perempuan gak cuma masak ya, bisa juga dengan prestasi kamu di sekolah, prestasi kamu di kantor kamu, atau mungkin prestasi kamu di bisnis kamu, sesuatu yang seperti itu gitu. Dan kamu juga di sini punya energi yang sangat bagus untuk merawat, menjaga. Sangat mungkin kamu di sini dekat dengan anak-anak gitu ya. Nggak banyak orang yang bisa dekat dengan anak-anak, kamu salah satu yang bisa sangat akrab dengan anak-anak gitu. Ada Eight of Pentacles di sini. Dia juga ingin bilang bahwa kamu sebetulnya orang yang sangat luar biasa gigih, pekerja keras. Ada sebagian dari teman-teman di sini aku lihat adalah tulang punggung keluarga ya. Dan dia sangat menghargai itu.
Bukan berarti dia akan memeras keringat kamu supaya kamu kerja, tidak. Tapi di sini dia sangat bangga bahwa kamu bisa sekuat itu. Ya, mandiri dengan kinerja kamu, dengan usaha segala apapun yang kamu lakukan. Dan di sini dia juga melihat bahwa kamu adalah orang yang menghargai finansial, alias kamu di sini sangat pintar mengelola keuangan kamu. Dia menghargai itu karena banyak orang boros ya di masa sekarang, tapi kamu sangat jago mengatur keuangan. Kamu juga di sini menghargai segala jerih payah usaha kamu, jerih usaha orang tua kamu gitu loh. Jadi dia menghargai itu. Dan emang kamu pekerja keras di sini. Kamu tipikal orang yang tidak menunggu privilege keluarga, tapi kamu yang aku akan cari kerja, aku akan memulai bisnis, aku akan mengusahakan apapun itu supaya aku mandiri, supaya aku nggak ngerepotin orang tuaku, supaya aku nggak ngerepotin siapapun nanti gitu loh. Itu energi terbaik kamu dan dia mengapresiasi itu. Kamu sangat luar biasa ya di sini. Orang yang mau berproses gitu untuk membangun kehidupan lebih baik ke depannya, dari keuangan, dari pendidikan atau apapun yang kamu usahakan gitu loh di sini. Ada kartu Five of Swords di sini. Dia di sini pingin sekali bilang bahwa kadang kamu boleh kok egois sekali waktu. Kadang kamu nggak selalu harus mengalah demi orang lain. Kadang kalau kamu punya kamu pingin apa, punya impian apa, maka ungkapkan itu. Mungkin ke orang tua, mungkin nanti ke dia. Misalnya, aku sebenarnya pinginnya ini, aku sebenarnya punya impian ini. Kamu nggak harus selalu mengalah. Kadang kamu harus mempertahankan opini kamu, kadang kamu harus memperjuangkan impian kamu. Maka kalau memang kamu sedang ada di situasi itu, coba obrolin dengan orang-orang di sekitar kamu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Jadi kadang sekali waktu egois nggak apa-apa, tapi dalam takaran yang pas ya, tidak berlebihan. Gitu pesannya dari dia nih. Aku nggak tahu kedepannya kamu dan dia akan gimana, tapi dia pengen bilang kamu nggak harus selalu merendah atau mungkin selalu berjuang demi orang lain tapi melupakan kebahagiaan diri kamu. Kadang kamu juga harus memperjuangkan kebahagiaan kamu sekali waktu kalau emang situasinya seperti itu. Ada King of Pentacles. Dia di sini pengen bilang aku akan datang kepada kamu. Kalaupun sekarang aku belum bisa ketemu sama kamu, yakinlah aku sekarang sedang bekerja keras untuk sampai pada situasi ini. Seorang King of Pentacles, seorang raja yang dia bisa bertanggung jawab, setia, loyal, dan di sini dia punya kestabilan emosi yang sangat baik. Dia sangat humble, dia punya finansial yang sangat-sangat bagus, tapi dia bisa mengelola dengan sangat baik, dan dia pastikan dia dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang halal gitu loh di sini. Dan sebagai pasangan, dia nanti akan mengusahakan semaksimal yang dia bisa agar bisa menjadi pasangan yang enak ngobrol sama kamu, bisa kompromi. Kamu maunya makan nasi padang, dia maunya makan bakso. Nah, gimana caranya supaya dua-duanya saling enak gitu. Jadi dia ingin hadir ke kamu sebagai sosok ini. Makanya mungkin sekarang kamu dan dia sedang ditempa, sedang menunggu momennya, harus melalui berbagai fase sampai nanti kalian berdua sampai di fase ini gitu ya. Dan aku mau lihat beberapa poin lainnya sih di sini. I'm worthy. Dia pengen bilang bahwa kamu adalah orang atau sosok yang sangat berharga. Maka hargai diri kamu semaksimal yang kamu bisa. Kamu di sini nggak, ya sekali waktu membandingkan diri dengan orang lain boleh, tapi jangan kebanyakan. Pas aja porsinya, karena di sini dia yakin kamu punya banyak kemampuan, punya banyak bakat, kebaikan hati, cinta, secara fisik, apapun bentuk fisik kamu, tapi rawatlah sebaik-baiknya, karena itu yang paling penting. Dan dia ingin bilang bahwa kamu berharga. Kalaupun ada beberapa orang yang pernah meremehkan kamu, pernah mengecilkan harapan-harapan kamu, tapi nanti dia ingin datang sebagai orang yang akan melihat banyak hal baik tentang diri kamu, dan dia akan bangga bahwa itu semua ada di kamu. Jadi sebelum kamu ketemu sama dia, coba usahakan ini dulu buat kamu. Cintai diri kamu, banggalah dengan segala yang sudah kamu dapatkan, supaya nanti dia bisa gampang untuk mengapresiasi segala hal yang kamu bawa sampai nanti masa pertemuan itu gitu loh. Intinya kamu sangat berharga dan kamu sangat layak dicintai oleh orang yang nanti akan bisa membawa kamu ke situasi yang jauh lebih baik gitu. Lalu di sini ada I'm a voice. Ya, dia pengen bilang
Jangan diem aja. Kalau emang kamu harus bersuara, tapi bersuara di sini nggak harus dengan teriak-teriak atau keras ya. Kadang bicara empat mata dengan orang tua, bicara dengan kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang sopan kepada siapapun itu. Kalau emang kamu ingin menyuarakan kata hati kamu sudah capek apa? Kamu sudah muak akan apa? Kamu sudah lelah untuk apa? Minta pengertiannya misalnya kayak gitu. Kamu tidak mau misalnya, maaf ya, aku nggak mau, aku nggak bisa. Jangan malu, jangan ragu, bilang tidak kalau emang kamu nggak mau gitu loh di sini. Jadi tegaslah dengan diri kamu. Dia pengen bilang kayak gitu. Jadi jangan biasakan diri kamu mau diremehkan terus-menerus atau diinjak-injak oleh orang lain. Kadang kamu harus bisa membela diri kamu. Kalau dia belum bisa datang buat kamu, maka bela dulu diri kamu gitu loh di sini. Itu yang pengen dia bilang. Kamu punya kekuatan itu, maka pakai. Aku akan melindungi. Ya, dia akan datang melindungi kamu. Kalau memang selama ini kamu sudah melalui banyak hal yang tidak mudah, kadang kamu nangis, kadang kamu kecewa, kadang kamu butuh manusia untuk bersandar ya, dia akan datang kepada kamu. Kalau memang sekarang harus menunggu, it's okay. Kuatkan diri kamu, kuatkan mental kamu. Nanti akan ada masanya kamu akan aman dalam pelukan dia. Kamu bisa nangis di bahunya dia, bisa berkeluh kesah sama dia, mencurahkan segala isi hati kamu. Tapi sampai masa itu tiba, maka jaga diri kamu sebaik-baiknya. Dan dia akan menjadi pembimbingnya kamu dalam banyak hal. Kebahagiaan secara spiritual, secara mental, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari doa-doa kamu. Dan aku mau lihat di sini pesan lainnya dia untuk kamu apa? Kamu spesial tuh, dia sudah bilang kamu spesial, kamu berharga, kamu sangat luar biasa dengan segala kelebihan kamu, plus dengan kekurangan kamu juga. Bagi dia kamu satu paket yang spesial dan kamu gak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Seunik itu kamu. Maka mulai sekarang cintai diri kamu, ucapkan kata-kata yang baik buat diri kamu. Misalnya nama kamu adalah Bunga. Bunga, kamu sangat luar biasa, kamu sangat baik, terima kasih kamu sudah bertahan sejauh ini, kamu sangat layak dan berharga untuk dicintai oleh seseorang yang nanti akan bisa melindungi kamu dengan sangat baik kayak gitu. Atau mungkin kata-kata lainnya lah, itu tadi cuma contoh ya. Kamu menyembuhkan dan kamu merawat aku. Jadi aku rasa di sini kamu nanti akan hadir sebagai orang yang merawat dia, atau dia nanti yang akan merawat kamu, atau kalian berdua akan saling merawat, saling menjaga, saling melindungi gitu. Itu yang bisa ingin dia sampaikan kepada kamu. Kamu memberi, kamu membawa atau kamu mengeluarkan hal-hal terbaik tentang diriku. Jadi di sini aku rasa kalian berdua akan saling sih. Dia akan mengeluarkan sisi terbaiknya kamu, kamu akan mengeluarkan sisi terbaiknya dia. Jadi dua orang ini, kamu dan dia akan saling memperbaiki, saling bertumbuh, saling belajar. Memang kadang tidak enak situasinya, tapi mengeluarkan potensi terbaik itu memang butuh ditempa, butuh kadang ujian. Tapi selama saling menguatkan dan menjaga, aku rasa kamu dan dia akan bisa kok di sini. Dia pengen bilang kayak gitu. Aku ingin bertemu dengan kamu sesegera mungkin. Kalau kamu dan dia belum ketemu, dia ingin sekali segera ketemu kamu sebetulnya. Sama seperti kamu yang ingin segera bertemu dengan dia, dia pun sama. Kalau kamu dan dia sudah bertemu, ya, mungkin kamu belum sadar bahwa dia adalah cinta sejati kamu, dia pengen sekali ketemu sama kamu sekali lagi. Atau ketemu lagi sama kamu dalam kesempatan yang lebih baik, dalam situasi yang lebih indah kayak gitu. Kamu cantik tuh, kamu cantik, kamu berharga. Jadi dia pengen bilang kamu cantik, jadi kamu bersyukurlah bahwa Tuhan memberi banyak potensi ke kamu. Seperti apapun visi kamu, rawat sebaik-baiknya, dan yakinlah bahwa dia akan bisa melihat kecantikan kamu. Mungkin ada orang-orang yang menghina kamu, tapi bagi dia kamu spesial dan dia bisa melihat kecantikan itu. Karena nggak semua kecantikan bisa dilihat pakai mata. Memang sih secara fisik pakai mata, tapi ada lebih banyak lagi kecantikan yang hanya bisa dirasakan dengan intuisi, naluri, perasaan yang menghargai kayak gitu ya. Itu pesan-pesan dari dia. Dan aku mau lihat dari charm. Ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Aquarius, Capricorn, Aries, Gemini, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia B, V, I, U, S, Y, Q, W, K,
X ini bisa mantan kamu atau orang yang sudah kamu kenal. D, Z. Lalu kalau misalnya unsur nama atau zodiak tidak ada, masih ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 20, 9, 26, 5, 4, 24, 13, 21, 7, dan 30. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pesan penting dari cinta sejati kamu. Semoga ini bisa menjadi hal yang benar-benar hadir dalam hidup kamu mengenai hal positifnya, dan semoga ini bisa membuat kamu semakin optimis akan hadirnya cinta sejati kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.